Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian di cara terpilih. Semoga channel ini bisa menjadi salah satu channel pilihan Bapak Ibu ya. Terima kasih pada Bapak Ibu yang sudah setia mengikuti informasi dari channel ini ya. Jika kemarin kita telah berbagi tentang soal-soal untuk persiapan CAT. Selamat kepada Bapak Ibu rekan-rekan yang sudah dinyatakan lulus untuk CAT tertulis secara online ya. Kali ini kita akan berbagi terkait persiapan untuk wawancara ya, tes wawancara, soal-soalnya seperti apa, kisi-kisinya seperti apa, kita akan berbagi ya. Tapi jangan lupa sebelum kita lanjutkan, yang belum subscribe channel ini silahkan di subscribe dulu. Barangkali ada yang baru menemukan channel ini, tombol subscribe-nya masih merah, silahkan ditekan Bapak Ibu, tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan dengan update informasi dari channel ini. Like, komentar, dan bagikan Bapak Ibu. Terima kasih. Langsung saja kita akan bagikan apa kira-kira yang akan ditanyakan ketika untuk tes wawancara ya, sesuai dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 476 tahun 2022 ya, tentang pedoman teknis untuk pembentukan badan ad hoc. Di sini sudah ada Bapak Ibu ya, rekan-rekan ya, untuk kisi-kisinya untuk tes wawancara ya, bisa kita lihat ya. Nah, ini Bapak Ibu formulir penilaian wawancara ya. Di sini ada kisi-kisi, ada 4 item ya Bapak Ibu sebenarnya. Ada yang pertama adalah pengetahuan umum, kemudian komitmen, rekam jejak, dan klarifikasi, masukan, dan tanggapan masyarakat Bapak Ibu ya. Barangkali ada Bapak Ibu yang menerima masukan dari masyarakat. Masukan dari masyarakat bisa masukan yang positif, bisa masukan yang negatif ya. Untuk yang positif otomatis akan mendukung supaya Bapak Ibu diterima. Untuk yang negatif tentu saja perlu klarifikasi ketika wawancara ya. Kita mulai dari pengetahuan pemiluan ya. Di sini ada teknis penyelenggaraan pemilu, kelembagaan penyelenggaraan pemilu, pengetahuan kewilayahan, administrasi kepemiluan ya, untuk skornya 0 sampai 100. Kemudian yang kedua adalah komitmen. Yang pertama integritas, profesionalitas, loyalitas, dan visi. Kemudian yang ketiga adalah rekam jejak, riwayat pengalaman kepemiluan, riwayat pengalaman organisasi, riwayat pengalaman kerja, dan riwayat pendidikan. Ini semuanya totalnya nanti 300 poinnya. Itu juga ada tanggapan masyarakat yang harus diklarifikasi ya, jika ada Bapak Ibu ya. Nah, kira-kira untuk soalnya seperti apa Bapak Ibu? Bisa kita lihat ya contoh-contohnya. Yang pertama pengetahuan kepemiluan. Yang A, teknis penyelenggaraan pemilu. Misalnya Bapak Ibu akan ditanya apa pengertian pemilu, dasar hukum pelaksanaan pemilu, regulasi lain yang mengatur penyelenggaraan pemilu, kemudian azas pemilu, sebutkan tahapan pemilu tahun 2024 ya kalau di sini. Kemudian siapa yang menjadi peserta pemilu, sebutkan dasar hukum yang mengatur kepartean atau partai politik, sebutkan syarat minimal dukungan calon untuk anggota DPD, berapa jumlah kursi DPRD di daerah Anda, bagaimana mekanisme penetapannya, kemudian sebutkan materi kampanye peserta pemilu, sebutkan metode kampanye peserta pemilu, kapan kampanye dilakukan oleh peserta pemilu, berapa hari pelaksanaannya. Ini Bapak Ibu silakan bisa dicari jawabannya ya. Bagi yang ingin akan mengikuti wawancara, silakan bisa browsing ya Bapak Ibu. Kapan pelaksanaan pemungutan suara pada pemilu 2024? Berapa banyak pemilih dalam tiap TPS? Ada berapa macam pemilih? Sebutkan tahapan yang dilakukan di TPS sebelum dan sesudah hari pencoblosan. Kemudian apa yang dilakukan oleh PPS pada hari pemungutan suara? Apakah logistik hasil penghitungan suara di TPS boleh disimpan di sekretariat PPS? Apakah kegiatan PPK setelah logistik hasil penghitungan suara sudah terkumpul di sekretariat? Apa yang harus dilakukan PPK pada saat rapat pleno rekapitulasi di KPU Kabupaten Kota dan sebagainya ya Bapak Ibu. Terutama untuk tugas-tugas PPK ya. Silakan Bapak Ibu tugas-tugasnya PPK itu apa saja. Kemudian apa yang menyebabkan terjadinya pemungutan suara ulang, apa yang menyebabkan terjadinya penghitungan suara ulang, bedakan Bapak Ibu pemungutan dan penghitungan ya.
Kemudian apakah perbedaan antara pemungutan suara ulang dan penghitungan suara ulang? Apa yang menyebabkan terjadinya pemilu lanjutan? Apa yang menyebabkan terjadinya pemilu susulan? Apa perbedaan antara pemilu lanjutan dan pemilu susulan? Dan masih banyak lagi ya soal-soalnya. Kelembagaan, sekarang kelembagaan penyelenggara pemilu. Sebutkan lembaga penyelenggara pemilu. Sebutkan tugas masing-masing lembaga penyelenggara pemilu. Sebutkan tugas, wewenang, dan kewajiban PPK. Sebutkan tugas, wewenang, dan kewajiban PPS. Ini Bapak Ibu, tugas, wewenang, dan kewajiban. Bedakan ya. KPPS, tugas, wewenang, dan kewajiban KPPS. Siapa yang membentuk dan merekrut KPPS dan Pantarlih? Selaku penyelenggara di tingkat kecamatan, apa dasar Anda selaku PPK dalam melaksanakan tahapan dan tugas di tingkat kecamatan? Selaku PPK, siapa saja akan Anda jalin hubungan kerja, menjalin komunikasi demi kelancaran tahapan dan tugas di kecamatan? Kemudian yang B, kelembagaan penyelenggara pemilu. Sebutkan lembaga penyelenggara pemilu. Sebutkan tugas masing-masing lembaga penyelenggara pemilu. Sebutkan tugas, wewenang, dan kewajiban PPK. Ini sama dengan tadi ya Bapak Ibu. Siapa yang melaksanakan bimbingan teknis kepada PPS, KPPS, petugas keamanan, dan Pantarlih? Kemudian dalam pelaksanaan bintek, dari mana PPK memperoleh bahan bintek? Contoh-contohnya Bapak Ibu ya. Kemudian pengetahuan kewilayahan ya. Berapa jumlah DPT di kabupaten Anda? Misalkan untuk pemilu terakhir ya. Berapa jumlah dapil di kabupaten Anda? Kecamatan Anda masuk di dapil berapa? Sebutkan. Berapa jumlah DPT pemilu sebelum di kecamatan Anda? Pemilu sebelumnya ya maksudnya. Dan berapa jumlahnya sekarang? Berapa jumlah kelurahan dan desa di wilayah Anda? Sebutkan ya. Contoh kewilayahan. Berapa jumlah TPS di wilayah kecamatan Anda pada pemilu sebelumnya? Bagaimana cara menentukan jumlah TPS di wilayah Anda? Siapa nama camat, siapa nama kapolsek, siapa nama danramil, ramil, siapa nama panwascam. Ini untuk contoh-contoh saja Bapak Ibu ya. Kemudian administrasi kepemiluan. Sebutkan dasar penyusunan daftar pemilih. Sebutkan tahapan penyusunan daftar pemilih. Apa itu pemutakhiran data? Apa pengertian data pemilih? Apa yang Anda ketahui tentang DP4, DPS, DPSHP, DPSHP akhir, DPT, DPTB, dan DPK? Sebutkan kegiatan penyusunan daftar pemilih. Sebutkan yang termasuk perlengkapan pemungutan suara, dukungan lainnya, berapa jumlah suara tiap TPS, sebutkan formulir yang Anda ketahui, dan sebagainya. Kemudian selanjutnya komitmen. Apa yang dimaksud dengan integritas? Tunjukkan contoh bahwa Anda punya integritas. Jika Anda sebagai seorang PPK, sebagai ketua PPK, seorang paslon memberi imbalan kepada Anda dengan maksud membantu peserta tersebut di pemilu. Apa yang Anda lakukan? Langkah apa yang Anda lakukan dalam menjaga sikap integritas? Contoh profesional. Apa itu profesional? Sejauh mana Anda tetap tahu tentang posisi yang Anda lamar? Apa yang Anda lakukan setelah Anda terpilih sebagai PPK, dan seterusnya ya. Ini profesional. Kemudian loyalitas. Apa itu loyalitas? Kenapa kami harus memilih Anda? Apa yang Anda bisa buktikan bahwa Anda loyal terhadap KPU? Kemudian visi. Apa motivasi Anda memilih pekerjaan yang Anda lamar? Mengapa Anda melamar PPK bukan PPS atau KPPS? Kemudian rekam jejak. Ini riwayat pengalaman kepemiluan. Yang pertama, apa pengalaman Anda di kepemiluan? Masalah apa yang pernah Anda dapatkan pada saat Anda menjadi penyelenggara? Apa solusi yang Anda berikan? Kemudian, riwayat pengalaman organisasi. Organisasi apa yang pernah Anda geluti? Jabatan apa? Seberapa penting Anda pada organisasi tersebut? Dan sebagainya ya. Ini contoh saja ya Bapak Ibu rekan-rekan, contoh saja. Biar ada gambaran kira-kira apa yang akan ditanyakan bagi pemula ya terutama ya. Kemudian riwayat pengalaman pekerjaan. Di mana Anda pernah bekerja, apa pekerjaan Anda sekarang, seberapa penting Anda pada pekerjaan tersebut, apa pekerjaan Anda tidak mengganggu aktivitas Anda jika Anda terpilih sebagai penyelenggara, dan sebagainya Bapak Ibu ya. Riwayat pendidikan, apa pendidikan terakhir Anda, dan sebagainya Bapak Ibu ya. Ini contoh-contoh saja untuk soal-soal yang bisa ditanyakan di wawancara ya, sesuai dengan surat keputusan dari KPU ya. Ini ada lampiran untuk juknisnya ya Bapak Ibu rekan-rekan. Ada 3 item: pengetahuan kepemiluan, komitmen,
dan rekam jejak ya, juga nanti ada klarifikasi, masukan, dan tanggapan masyarakat jika ada ya. Kiranya demikian Bapak Ibu ya untuk informasi kali ini. Selamat untuk mengikuti wawancara, semoga sukses semuanya. Kita akan ketemu di video selanjutnya. Saya doakan Bapak Ibu semua selalu diberi kesehatan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa yang belum subscribe channel ini silahkan di subscribe ya Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.